Halo teman-teman, saat ini saya berada di Musola Al Munir, tempat biasa saya ikut berjamaah sholat. Dan kebetulan tadi saya lihat habis sholat asar, saya lihat jam dinding yang pernah saya ganti baterai baru itu mengalami keterlambatan ya teman-teman. Nah ini mengalami keterlambatan hampir 30 menit dari jam sekarang ya teman-teman. Ini jam 5 kurang 7 menit dan ini masih jam setengah 5 kurang 3 menit. Dan nanti rencananya ini akan saya bawa pulang dan mau saya perbaiki di rumah, dan nanti setelah saya perbaiki mau saya taruh kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Utak Adik Jam Channel. Nah ini kebetulan jamnya sudah saya bawa pulang dan mau saya perbaiki ya teman-teman. Ini kondisinya berjalan normal, tapi ini tidak cocok ya teman-teman, karena ini sekarang ini jam 5 kurang 2 menit dan ini masih setengah 5, hampir 30 menit nggak sesuai ya, nggak cocok. Selanjutnya kita cocokkan dulu ya teman-teman. Ini kita atur waktunya untuk mengetahui apa penyebab jam dinding ini mengalami tidak kecocokan atau keterlambatan ya teman-teman. Dan nanti kita biarkan untuk beberapa jam, atau mungkin kita biarkan sampai sehari semalam atau gimana ya teman-teman. Nanti kita perhatikan, lihat aja di mana letak jam ini mengalami keterlambatan ya teman-teman, untuk mengetahui keterlambatannya ya. Dan ini kita biarkan dulu, kita tes untuk mengetahui letak keterlambatannya. Jam ini akhirnya mati ya teman-teman. Ini setelah saya biarkan hampir semalaman lebih ya teman-teman. Ini sekarang jam 11. Kemarin jam 5 sore kita cocokkan dan sekarang ini mati ya. Ini yang menyebabkan jam dinding ini sering terlambat, nggak sama, nggak cocok ya. Nah seperti ini ya, ini kondisinya mati ya teman-teman. Kemarin dicocokkan sekitar jam 5 sore dan sekarang mati ini. Ini mungkin biasanya kalau dilihat jarumnya ini biasanya getok-getok ini bisa hidup lagi ya teman-teman. Nah baru digetok gitu aja hidup ya teman-teman. Ini yang menyebabkan jam dinding ini sering terlambat dan nggak cocok ya. Dia biasanya bergerak mati, nah terus hidup lagi, nanti mungkin setelah beberapa jam dia putar terus mati, hidup lagi, seperti itu ya teman-teman. Ini kelihatannya normal lagi berjalan, tapi nanti sewaktu-waktu ini juga bisa mati kembali ya teman-teman. Nah untuk itu kita cari tahu apa penyebab jam dinding ini sering nggak cocok atau sering terlambat. Apa penyebab dari masalah jam dinding itu sering nggak cocok ya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Nah ini teman-teman ya, di sini akhirnya jarum detiknya nggak mau gerak lagi dan mati lagi ya teman-teman. Nanti kita cari tahu apa penyebab kok tiap sampai di sini dia nggak mau gerak dan mati. Ini yang menyebabkan jam dinding itu sering nggak cocok ya, sering terlambat atau nggak cocok nih. Ini mungkin saya gerak-gerakan juga hidup lagi ya teman-teman. Nah saya ketok-ketok dia mau jalan lagi. Teman-teman penasaran apa penyebab jam dinding ini seperti itu ya. Kalau dilihat dari pemasangan jarumnya juga sesuai ya, nggak nyangkut di jarum pendek, jarum detik, nah dan nyangkut jarum panjang. Cuman masalahnya di sini kok sering mati ya. Ini kalau dilihat pergerakan jarumnya ini miring ya kelihatannya. Ini kalau di sini agak rendah. Nah ini kita perhatikan saat berputar ya teman-teman. Nah ini, dan mungkin sampai sini nanti jarum itu
tambah tinggi ya. Ini kelihatannya tambah tinggi ya, berarti ini mesin miring ya teman-teman. Nah ini sampai sini mati, nyangkut, jalan lagi ya, nggak mau bergerak ya. Ini mestinya ini jarum detik ini nyangkut di kaca ya, gesek di kaca ini teman-teman ya. Ini penyebabnya jam dinding ini sering terlambat dan mati seperti ini ya. Nah ini berarti ini dari sini kelihatan kalau ini terlalu tinggi, jadi dia gesek di kaca seperti ini. Ini bukan salah pemasangan jarumnya ya teman-teman. Kita lihat di pemasangan mesinnya. Nah seperti ini ya teman-teman pemasangan mesinnya. Kalau diperhatikan dari pemasangan mesinnya ini dia nggak sejajar ya. Harusnya ini agak ini miring nih kelihatannya teman-teman. Nah ini yang menyebabkan jarum tadi miring seperti ini ya, pergerakannya nggak stabil ya. Nah ini ya teman-teman ya penyebabnya, salah satu penyebab dari pemasangan mesin ini tidak sejajar ya. Ini harusnya pengait ini nyangkut di sini, ini nggak mau nyangkut. Mungkin ini saat dipasang udah nyangkut terus dia lepas ya, kembali lepas lagi nggak mau nyangkut ya. Nah ini seperti ini, harusnya sejajar seperti ini ya teman-teman. Ini nggak mau, mungkin udah rusak ya anunya ini, pengaitnya ini. Oke kita benahin dulu ya teman-teman, kita lepas dulu. Ini ya teman-teman, ya di sini agak terlalu tinggi ya, ujung jarum detik ini terlalu tinggi, sedangkan kalau ke jam 12 dia terlalu rendah. Nah seperti ini ya teman-teman, dia terlalu rendah, jadi ini miring ya. Saat di angka 6 dia menjadi tinggi seperti ini. Dan di angka 12 dia rendah ya. Ini soal pemasangan mesinnya terlalu miring ya, nggak sejajar. Jadi harusnya sejajar. Nah seperti ini harusnya gini ya. Mungkin ada ganjalnya atau yang nggak sesuai ya. Kita lepas dulu apa penyebabnya ganjalnya nggak ada ganjalnya ya. Oh nggak ada ganjalnya ya, yang menyebabkan jam ini nggak mau rata ya. Sebenarnya ini pengait ini harusnya udah pas ya, cuman di sini dia nggak mau mengait. Harusnya sudah mengait ya ini. Nah seperti ini ngait juga. Nah seperti ini ya teman-teman harusnya. Pemasangannya sejajar, mungkin tadi ininya kurang pas tuh. Kalau
Jadi sekarang udah kuat ya teman-teman. Masalahnya cuman ini dia tadi nggak mau ngait, dia agak tinggi, dan sekarang udah sejajar ya. Ini kita pasang lagi, nggak bakalan telat lagi ya teman-teman. Ini selanjutnya kita pasang lagi jarumnya. Ini dulu ngaitnya ini. Selanjutnya kita pasang jarumnya. Cek ya teman-teman, ini jarumnya. Ini juga sudah sejajar, jarum detiknya sejajar. Jadi untuk pemasangan jarum harus sejajar gini ya teman-teman, jangan sampai ada salah satu yang enggak sejajar, jadi nanti menyebabkan pergerakan jarum itu enggak normal ya, terganggu. Di angka 6 kelihatannya di sini, kita perhatikan ini juga sejajar, di sini sejajar. Nah, ini sudah sesuai teman-teman ya. Lalu kita pasang baterai. Coba kita tutup dengan kaca ya teman-teman, kita tes ya. Untuk ngeceknya kita putar ini ya teman-teman. Ini kita putar, kita lihat jarumnya, pergerakan jarumnya itu ada yang nggak normal atau tidak ya, seperti ini. Sambil nanti kita perhatikan jarum detiknya apa masih mati di tepat di angka 6 tadi ya, seperti tadi ya. Apakah mati di angka 6? Nah, lancar ya teman-teman. Berarti masalahnya tadi pemasangan mesin itu miring ya, jadi menyebabkan jarum ini juga ikut miring, nggak lurus seperti ini, nggak sejajar seperti ini. Jadi masalahnya cuma itu. Jadi untuk macam-macam jam dinding yang mengalami keterlambatan itu banyak sekali masalahnya ya, termasuk seperti tadi jarum detik nyangkut di kaca dan akhirnya nggak mau bergerak dan mati, dan menyebabkan itu sering terlambat, jamnya nggak sesuai ya. Itu salah satu penyebabnya. Jadi cuman simple aja, sederhana, asal kita tahu apa penyebab itu, kita cari tahu apa penyebabnya kok jam dinding ini mati. Hanya masalahnya cuman sepele di situ aja tadi ya, jarum detik nyangkut di kaca, gesek, nggak kuat jalan, akhirnya mati dan menyebabkan keterlambatan. Oke teman-teman, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ini saya pasang lagi di musola ya teman-teman. Sekarang jam 11. Jam 11 lebih 4 ya.